Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimanapun Anda berada, di dalam fase-fase bulan suci Ramadan, semuanya memiliki keutamaan dan keagungan yang ada di dalamnya. Ini terbukti bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqum minan niran." Bulan suci Ramadan yang pertamanya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Fase yang pertama di dalam bulan suci Ramadan bisa kita hitung dari 10 hari pertama adalah sebuah rahmat. Bagaimana tidak? Bulan suci Ramadan adalah sebuah rahmat yang Allah cucurkan ke atas muka bumi ini untuk hamba-hambanya. Bukan hanya untuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa saja, tetapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahmat yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kategori rahmat yang di dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasannya siapapun yang berada di dalam bulan suci Ramadan, baik itu orang Islam ataupun tidak Islam, baik itu beriman atau tidak beriman, baik itu orang yang taat ataupun orang yang selalu bermaksiat, ketika datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengucurkan rahmat di dalamnya dan mengenakan kepada siapapun yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah kelebihan ataupun keutamaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Kita mendengar ada sebuah cerita yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril ketika ingin menaiki tangga mimbar khutbah. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, sungguh merugi, sungguh kecewa apabila disebutkan namamu, ia tidak berselawat kepadamu. Dan yang kedua, sungguh celaka, sungguh merugi apabila datangnya bulan suci Ramadan, ia tidak diampuni dosanya. Ini adalah sebuah kabar yang menggentarkan kita bahwasanya kita penting untuk mencari rahmat yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bukti bahwa ini adalah sebuah bulan yang sangat obral pahala, obral rahmat, dan obral maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fase kedua adalah wa awsatuhu maghfirah, yaitu 10 hari kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Allah berikan kepada kita, tetapi kita harus ada usaha untuk bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan dengan melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu semua harus dilakukan tanpa tidur ataupun tanpa melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pahala dari maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa ketika kita di bulan suci Ramadan kita hanya bermalas-malasan saja. Jangan merasa ketika kita berpuasa kita tidak mampu ataupun kita tidak kuat untuk melakukan ibadah yang lain sehingga kita hanya membuang waktu saja.
itu percuma dan itu tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dimana ia memanfaatkan bulan suci Ramadan dan semakin kuat di dalam ibadahnya. Inilah kategori orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, fase yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan dari api neraka. Wa akhiruhu atsqum minan nar, yaitu 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hampir memasuki fase yang terakhir, yaitu pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka adalah sebuah bentuk caman ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling dinanti oleh hamba-hambanya. Kenapa? Semakin berakhirnya bulan suci Ramadan, semakin meninggalnya bulan suci Ramadan, akan ada perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan Ramadan setengah sudah pergi dari kita dan setengahnya adalah sebuah hal yang sangat berharga yang harus kita kuatkan. Rasulullah SAW dengan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, apabila semakin terakhir bulan suci Ramadan, mereka semakin kuat untuk melakukan ibadah dan semakin mengencangkan ikat pinggang mereka untuk selalu dan selalu kuat untuk beribadah. Karena apa? Karena ada kesedihan di dalam hati mereka. Karena Ramadan akan pergi, Ramadan akan hilang dari mereka dan akan menunggu selama 11 bulan lagi untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Inilah sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, yang harus kita jaga, yang harus kita ambil faedah-faedah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, salah satu keutamaan di dalam bulan suci Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk semakin kuat untuk mengobrol rahmat. Dan di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan malam yang dimana malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, wahai hadirin dan hadirat, mari kita sama-sama untuk menguatkan, untuk semakin semangat memotivasi saudara-saudara kita agar kita semakin kuat di dalam ibadah di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan, menjadi ibadah yang sangat komplit dan kita bisa mendapatkan pahala di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.